Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Nurrahmi Rabiul dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Diskusi bedah buku dan rencana pembuatan film Said Jamaluddin Al-Kubra Al-Husain Wali Tosora dalam program Bibliotek yang menghadirkan tokoh-tokoh termuka pada bidangnya. Bagaimana keseruannya berikut berita selengkapnya untuk Anda. Program Bibliotek Unhas TV berlangsung di studio utama Unhas TV Senin 15 Januari 2024. Menghadirkan pembicara termuka dalam diskusi bedah buku Said Jamaluddin Al-Kubra Al-Husain Wali Tosora serta rencana pembuatan filmnya. Turut hadir Dr. Eka Sastra, Ketua Dewan Pembina Yayasan Said Jamaluddin Al-Kubra Al-Husain. Ambok Tam Daeng Materu, penulis buku biografi Said Jamaluddin Al-Kubra Al-Husain. Indra Jemai, sutradara film Selimut Kabut Rongkong dan Rante Mario. Serta dimoderatori oleh Supa Atana, pemimpin redaksi Unhas TV. Said Jamaluddin Al-Kubra Al-Husain merupakan Sultan keempat Kesultanan Islam di Nasarbat, India Lama. Terkenal sebagai ulama termuka sebagai besarnya penyebar Islam di Nusantara. Beliau hadir di negara Nasarbat, India dan wafat di Wajo, Sulawesi Selatan. Yang pertama melalui penelitian terkait dengan Said Jamaluddin, ternyata kita mendapatkan fakta bahwa ajaran Islam di Sulawesi Selatan ini sudah berkembang lebih jauh dari sejarah yang tercatat. Jadi 1400-an, 1300-an di tangan Said Jamaluddin ternyata Islam sudah berkembang di sini, bahkan mempengaruhi perkembangan Islam di Pulau Jawa juga. Nah, dan kemudian yang paling penting kehadiran kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan Wajo, ternyata banyak dipengaruhi oleh intisari dari ajaran dari Said Jamaluddin dan ajaran Islam tentunya yang mengedepankan tentang kesetaraan dan kemerdekaan. Jadi sangat relevan. Dalam wawancara Dr. Eka Sastra selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Said Jamaluddin Al-Kubra Al-Husain menjelaskan mengenai harapan khusus dampak yang dihasilkan dari kegiatan bedah buku tersebut. Ya, kalau kita membaca buku biografi Said Jamaluddin, maka kita melihat bahwa ada jejak dakwah Islam yang pernah dilakukan secara elegan dan egaliter pada zaman yang lampau. Tidak dengan dakwah seperti yang banyak kita lihat hari ini, di mana orang saling menghujat sesama lain. Tapi pada zaman lampau itu dakwah-dakwah itu berjalan dengan sublim, dengan nilai-nilai yang sangat luhur, menyebarkan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai pembangunan. Nah, itu dakwah yang terjadi pada masa lampau. Nah, dakwah sekarang ini kan yang kita lihat kebanyakan saling memojokkan, saling menghujat, bahkan saling mengkafirkan. Nah, atau belum lagi kepada pihak lain, seolah-olah Islam itu sebagai ancaman sehingga orang lain takut. Pada zaman Said Jamaluddin itu dakwah disebarkan dengan elegan dan egaliter. Saya sangat berharap pembaca buku maupun penonton filmnya insya Allah nanti banyak terinspirasi sehingga menggali lebih memperkaya lagi narasi besar yang sementara bergulir itu. Ya, banyak data yang bolong, kita tidak menemukan manuskrip yang berkaitan dengan itu. Banyak juga tempat-tempat temuan yang tidak terlacak secara baik. Insya Allah nanti dari pembaca, dari penonton lah yang akan menemukan itu. Ambok Tam Daeng Materu dalam wawancaranya menegaskan pengaruh Said Jamaluddin Al-Kubra Al-Husain terhadap perkembangan pemikiran Islam. Andi Nurrahmi Rabiul, Muhammad Saiful, Unhas TV. Maraknya penjualan anjing ilegal yang terjadi di Solo. Penjualan anjing tanpa izin secara terbuka menjadi perhatian serius, menimbulkan keprihatinan terhadap kesejahteraan hewan. Bagaimana pandangan akademisi terhadap aspek kesejahteraan hewan dan dampak terhadap masyarakat? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tindakan ini dilakukan untuk mematuhi aturan terkait penyelundupan dan penjualan hewan ilegal, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat dan hewan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sejumlah anjing yang hendak dijual ilegal ditemukan positif mengandung cacing jantung
yang menunjukkan resiko penyebaran penyakit yang dapat membahayakan kesejahteraan hewan dan manusia. Jadi menurut saya perdagangan anjing yang akhir-akhir ini yang marak di media massa itu kan sebenarnya bukan terjadi baru sekarang. Jadi sebenarnya itu sudah terjadi beberapa tahun belakangnya ini. Cuma memang saya melihat bahwa pihak pemerintah dalam hal ini tidak mengambil tindakan tegas terkait dengan perdagangan anjing, terutama perdagangan anjing yang ilegal yang ditemukan baru-baru ini di Solo. Oke, sebenarnya regulasinya kan jelas ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kalau tidak salah itu di pasal 18 ayat 2, di situ memang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengeluarkan ataupun memasukkan hewan, produk hewan ataupun yang dari daerah yang memasukkan ke daerah yang bebas dari daerah yang tertular itu akan diberikan sanksi. Itu juga ditambahkan pada perubahan undang-undang itu sendiri, kalau tidak salah itu pada pasal 91B di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di situ juga disebutkan bahwa setiap orang yang menganiaya dan menyalahgunakan hewan juga itu akan ditindak. Nah, itu kan terjadi ya. Kalau kita melihat kejadian yang baru-baru di Solo, kelihatan betul bahwa mereka memperdagangkan anjing itu betul-betul tidak mempertimbangkan apa yang disebut dengan animal welfare, di mana anjing di situ mulut, kemudian telinga maupun ekornya itu kan diikat dengan tali rafia, kemudian ditumpuk begitu saja. Saya kira itu sudah nyata di mata kita ya, bahwa itu adalah pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dan menurut saya itu harus diambil tindakan yang tegas dari pihak aparat. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Nurrahmi Rabiul mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.